bicara mengenai solusi apa yang terbaik dan juga bisa dilaksanakan dengan cepat, terutama kita sudah menatap pilkada ini, apakah betul akan langsung saja mending dilegalkan yang namanya money politik? Nanti Mas Adi punya pendapat juga mengenai hal ini. Tapi sebelum kita dengarkan pandangan dari Mas Adi Prayitno, sudah bergabung juga narasumber kita berikutnya secara daring ada Bang Ahmad Doli Kurnia, tentunya Ketua Komisi 2 DPR dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, telat nih. Baik, Bang Doli. Ya, Bang Doli. Siap, Ketua. Baik, Bang Doli, kami masih mencoba untuk bisa mendapatkan gambar Bang Doli karena sepertinya masih ada kendala. Nanti Bang Doli ya, kita akan baik. Oke, sepertinya memang sudah jelas, tapi memang karena Bang Doli lagi di mobil ya Bang ya, gelap soalnya. Tapi kita bisa mendengar dengan jelas kok. Baru nyampe mobil. Oke, Bang Doli. Ya, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Tapi kita bisa, oke Bang Doli. Baik, nah mantap Bang Doli. Baik, kita sekarang sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar dengan jelas suara Bang Doli. Bang, ini ada yang minta Bang, Pak Hugua minta supaya sudah dilegalkan saja dengan batasan yang namanya politik ataupun juga money politik ini. Silakan Bang Doli. Enggak, itu satire saja sebetulnya. Ya, Pak Hugua itu menyindir bangsa ini. Kita sama-sama tahu yang namanya money politik, spot buying itu kan penyakit. Ya, penyakit buat bangsa mana saja, bangsa bukan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau penyakit ya masa dipelihara gitu. Jadi itu Pak Hugua tuh nyindir kemarin. Intinya sebetulnya kita dari awal di Komisi 2 itu semangatnya sama. Ya, mau merevisi undang-undang pemilu itu. Salah satu yang mau kita ini kan adalah membuat aturan yang lebih detail supaya seluruh praktek moral hazard pemilu itu hilang ya. Money politics, politik transaksional, kemudian vote buying, segala macam seperti itu. Itu semangatnya sama semua di Komisi 2. Nah, cuman melihat realitas kemarin pemilu yang ya, dalam tanda petik semua orang menilai brutal gitu ya. Dan teman-teman di Komisi 2 itu ya hampir semua mengalami seperti itu. Ya udahlah ya, itu sindiran aja itu yang disampaikan oleh Pak Hugua itu. Saya yakin semua kita nggak ada yang setuju dengan praktek-praktek yang seperti itu. Nah, sekali lagi itu penyakit yang bisa merusak moral bangsa ini gitu loh. Makanya kemarin saya langsung luruskan ya bahwa yang disampaikan Pak Hugua itu ya menyindir kita semua Republik ini supaya ke depan nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, itu sindiran dari Pak Hugua kalau menurut Bang Doli. Mas Adi juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini, tadi sudah sempat kita singgung sebelum jeda. Ya, saya kira memang kita harus membaca konteks ya. Ini kan sepertinya teman-teman Komisi 2 sedang mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2024 itu kan salah satu kritik terbesarnya soal bagaimana praktik politik uang yang dinilai cukup brutal, transaksional, cukup vulgar, dan seterusnya. Nah, tadi memang kita sempat menyinggung Bang Doli bahwa memang DPR, Komisi 2, dan pemerintah harus bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Misalnya pasal 541, politik uang itu adalah membagi beras, politik uang itu ngasih spanduk, politik uang itu misalnya ngasih beras, sembako, dan seterusnya. Itu salah satu sih sebenarnya. Tapi yang paling penting kalau soal politik uang, tentu kita harus jujur mengatakan salah satu domain pentingnya adalah partai politik. Bisa tidak partai politik itu mengharamkan semua instrumen pemenangannya itu tidak menggunakan politik uang? Karena rakyat itu kan sebenarnya sifatnya dia adalah pasif. Dia hanya akan menerima apapun yang akan diberikan oleh kontestan, oleh para politisi dan tim pemenangan. Kalau partai politik mengharamkan semua kontestan, para jagoan-jagoan yang akan bertanding itu tidak menggunakan politik uang, saya kira politik uang tidak akan terjadi. Dalam konteks itulah sebenarnya menjadi penting bagaimana mengevaluasi sebenarnya bagaimana mesin politik dan mesin pemenangan partai itu bisa dilaksanakan. Mungkin ada sejumlah partai politik yang memang mengharamkan politik uang. Tapi ketika ada partai yang lain jor-joran, ikut juga, takut kalah soalnya. Ini menjadi rumit. Misalnya nih, Golkar, PDIP mencoba untuk mengharamkan politik uang bagi semua kontestannya. Tapi partai yang lain pakai politik uang. Kalau nggak menggunakan politik uang, bisa wassalam juga ini kan, semua calon dari PDIP dan Golkar. Ini kan analogi yang kemudian membuat kita semua itu terjebak pada satu mata rantai dan siklus politik yang menurut saya cukup mengerikan. Dan yang paling penting kalau mau jujur soal politik uang,
Ini tentu dilakukan oleh mereka yang sebenarnya tidak punya kaki-kaki politik di bawah, Putri. Mereka itu memaknai masyarakat kita itu bisa disulap, Ya. simsalabin, bisa diubah pilihan politiknya hanya dalam waktu sekejap dengan cara memberikan uang. Oke. Tapi rata-rata kalau mereka punya jaring-jaring politik, punya kekuatan politik di bawah, di grassroots cukup Baik, kuat. baik. Saya kira Baik, Mas mereka Adi. juga tidak terlampau menggunakan uang sebagai Oke. instrumen untuk memenangkan pertarungan. Oke, baik. Dan ini mungkin singkat saja Pak Hugua, sebagai penutup juga. Sudah jelaskan tadi Bang Doli mengatakan akan ada revisi undang-undang, Mas Adi juga catatannya, kalau mau seperti itu juga ada butuh ketegasan dan juga komitmen dari partai politik Pak Hugua. Silakan singkat. Iya, saya kira benar apa yang disampaikan Ketua Komisi 2, Bung Doli tadi, bahwa sebetulnya nanti akan ada revisi undang-undang. Itu pasti. Tapi kan yang mendesak ini kan pilkada di hadapan mata. Ini yang harus dikawal karena ini berkaitan dengan kepemimpinan daerah. Bagian daripada NKRI itu ada nasional, ada daerah dengan otonomi daerahnya. Dengan tugas-tugas berbagai macam di daerah sebagai realisasi tugas-tugas nasional. Tentu ini mendesak untuk segera kita susun PKPU, paling tidak bagaimana mengeliminir apa yang disampaikan Mas Adi tadi, apa yang disampaikan oleh Lusius tadi, apa yang disampaikan Pak Doli tadi. Jadi bagaimana hal ini emergensi juga sebetulnya. Itulah kira-kira yang jadi concern kita. Tentu semua yang namanya money politik diharamkan karena itu pasal di undang-undang. Tetapi bagaimana kita lihat dalam celah-celah bagaimana kita eliminir money politik yang akan terjadi pada pilkada ini. Kira-kira itu yang jadi concern saya, Pak Doli dan kawan-kawan. Baik Pak Hugua, memang bakal panjang kalau kita ngomongin politik uang ini. Tapi sayangnya waktunya terbatas, nggak cukup. Jadi terima kasih Pak Hugua sudah bergabung. Bang Doli, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Walaupun memang sedikit ataupun juga tidak lama. Tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Lusius terima kasih, Mas Adi juga terima kasih. Nanti kita akan terus tunggu tentunya bagaimana revisi ini dilakukan. Terutama tadi Pak Hugua sudah katakan ini PR-nya sudah di depan mata. Karena pilkada sudah akan berlangsung sebentar lagi.